Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kita tentang orang-orang yang mendustakan dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya dan terhadap ajaran Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap hukum-hukum yang Allah turunkan di muka bumi ini. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil. Demikianlah kata Allah, kami membalas orang-orang yang melakukan dosa-dosa terbesar itu. Jemaah sekalian, ayat yang mulia ini memberi ancaman keras kepada orang-orang yang mendustakan dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah, atau mendustakan dan menyombongkan diri terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengabarkan kepada kita, pintu-pintu langit tidak akan dibukakan untuk mereka. Apa maksudnya jemaah sekalian? Pintu langit tidak akan dibukakan untuk mereka. Para ulama ahli tafsir menjelaskan ada 3 maknanya. Yang pertama adalah amalan-amalan mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka rajin beramal, walaupun mereka melakukan kebaikan, walaupun mereka berbuat baik kepada orang lain, Allah tidak akan menerima amal-amal mereka. Kenapa jemaah sekalian? Ada dosa terbesar yang mereka lakukan, yang menghalangi bahkan menghapuskan amalan-amalan mereka, yaitu dosa kekafiran. Dosa mendustakan ajaran-ajaran Allah atau tidak mau tunduk kepadanya. Seperti seseorang yang mendustakan 1 ayat Allah atau setengah ayat. Bahkan ulama Islam dari 4 mazhab semuanya sepakat, jika ada orang yang sudah menjadi muslim lalu dia mendustakan 1 huruf Al-Quran, maka batal Islamnya. Bagaimana kalau dia mendustakan 1 ayat atau 1 surat? Dia tidak percaya terhadap 1 ayat Allah, atau dia tidak percaya terhadap 1 hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti Allah mengabarkan tentang adanya hari akhirat,
Allah mengabarkan tentang adanya surga dan neraka, tapi dia tidak percaya atau dia masih kurang yakin. Kurang yakin saja berarti tidak beriman, karena iman itu adalah keyakinan. Apalagi kalau mendustakan. Maka apapun yang datang di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW harus kita imani, harus kita percaya. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun, terutama yang berbicara tentang perkara gaib, hal-hal yang akan terjadi masa depan, terutama setelah hari kematian kita, setelah kebangkitan. Begitu pula jemaah sekalian, semua hukum-hukum, baik perintah yang harus kita lakukan maupun larangan yang harus kita tinggalkan, mesti kita tunduk dan patuh kepadanya. Tidak boleh ada satupun yang kita tolak dengan alasan apapun. Sebagian orang beralasan ada sebagian ajaran Nabi Muhammad SAW yang sudah tidak cocok dengan zaman ini, hanya cocok di zaman dulu. Sebagian lagi beralasan, saya kan bukan tinggal di Arab, saya di negeri sendiri, bukan di Arab. Ada sebagian ajaran Muhammad SAW yang sudah tidak cocok di sini, hanya cocok di Arab. Maka ketahuilah jamaah sekalian, barang siapa yang mengatakan seperti itu, dia termasuk orang yang mendustakan dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Bukankah kita meyakini Nabi Muhammad SAW bukan Nabi orang Arab saja? Bukankah kita meyakini Nabi Muhammad SAW sampai hari ini dan seterusnya masih Nabi kita? Tentu kalau begitu, syariat beliau berlaku sepanjang zaman. Karena Allah menegaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh alam, seluruh makhluk. Tidak terbatas di zaman beliau saja, tidak terbatas di negeri beliau saja. Juga Allah menegaskan, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Semuanya sampai hari kiamat. Maka jemaah sekalian, semua ajaran Nabi Muhammad SAW, semua ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah berlaku di seluruh negeri untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Sampai-sampai jemaah sekalian, kalau kita baca hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman kelak, beliau akan mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak lagi mengamalkan syariat beliau. Dan Nabi SAW menegaskan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i." Andai saja Musa masih hidup, tidak ada keleluasaan bagi beliau kecuali mengikuti aku. Maka jemaah sekalian, jika ada orang yang mendustakan atau menolak salah satu daripada ajaran Islam, dia termasuk orang yang diancam oleh Allah dalam ayat ini. Tidak akan dibukakan untuknya pintu langit. Artinya amalannya tidak akan diterima. Karena amalan orang-orang yang kafir kepada Allah dihalangi oleh dosa terbesar yang mereka lakukan itu. Sebagaimana juga firman Allah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang kafir kepada Allah atau kepada Rasulnya, andai dia bersedekah 1 triliun sekalipun, diberikan kepada semua orang fakir, kata Allah, tidak akan diterima amalan mereka. Karena terhalangi oleh dosa yang mereka lakukan sendiri. Bahkan jemaah sekalian, orang-orang yang tadinya beriman, lalu dia melakukan dosa kekafiran, terhapus amalannya. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Allah berfirman, barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka terhapuslah amalan-amalan mereka, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Orang yang merugi itu mengira dia sudah banyak modal, dia sudah banyak keuntungan, banyak persiapannya untuk menghadap Allah, tapi ternyata terhapus amalannya disebabkan dosa-dosa kekafiran dan kesyirikan yang dia lakukan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah juga menegaskan, kalau kamu berbuat syirik, menuhankan selain aku, menyembah kepada selain aku, membenarkan peribadahan kepada selain aku, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini makna yang pertama jamaah sekalian. Tertutup pintu-pintu langit untuk mereka. Artinya amalan-amalan mereka tidak diterima. Sementara orang-orang yang beriman, kata Allah, ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amal salih yarfa'uhu. Kepada Allah lah naik ucapan-ucapan orang beriman, ucapan yang baik-baik, zikir mereka, amar ma'ruf nahi mungkar, berakhlak mulia dengan ucapan yang baik kepada orang, itu naik kepada Allah. Demikian pula amal-amal soleh mereka Allah angkat, sehingga kelak mereka akan mendapatkan balasan. Makna yang kedua jemaah sekalian, tertutup pintu-pintu langit untuk mereka adalah tidak diterima doa mereka. Sebagaimana juga firman Allah, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah doa orang-orang kafir itu kecuali berada dalam kesesatan. Bahkan Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang yang masih muslim tapi suka berbuat dosa, doanya pun terancam tidak diterima. Dzakara ar-rajul yutilus safar asy'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama. Rasulullah SAW menceritakan seorang musafir yang menempuh perjalanan jauh, yang rambutnya kusut masai, lagi berdebu. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit, ya Rob, sambil dia berdoa, wahai Rob. Jamaah sekalian, ini adalah sebab-sebab diterimanya doa. Dia seorang musafir, dia berpenampilan tidak bermegah-megah, dia menunjukkan butuhnya dia kepada Allah. Kemudian dia memanggil Allah berkali-kali dan dengan menyebut namanya yang husna, yang maha baik, ya Rob. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa gudziya bil harami fa anna yustajabu lahu. Sayangnya makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia tumbuh dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Walaupun dia masih muslim, tapi dia mendapatkan penghasilan yang haram. Bagaimana lagi dengan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkin muncul pertanyaan, tapi kenapa banyak orang kafir yang Allah berikan nikmat dunia, mereka kaya raya, bahkan tercatat sebagai orang-orang terkaya di dunia, bukan orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka pun mungkin bermohon kepada Allah agar diberikan harta kekayaan. Maka ketahuilah jemaah sekalian, sesungguhnya harta kekayaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman bukanlah nikmat atas mereka, melainkan itu musibah dan malapetaka bagi mereka. Itulah yang disebut dengan istidraj, yaitu azab Allah yang datang dalam rupa kenikmatan. Dan ini lebih berbahaya daripada hukuman Allah yang datang dalam rupa musibah, yang umumnya banyak orang kemudian sadar. Sebelum ditimpa musibah nggak mau sadar-sadar, tapi setelah ditimpa musibah baru dia berpikir untuk kembali kepada Allah. Tapi jamaah sekalian, orang yang diberi hukuman dengan cara diberikan segala nikmat oleh Allah, yaitu nikmat-nikmat dunia yang dia senangi, maka sulit baginya untuk sadar. Dia tidak pernah berpikir untuk bertobat. Rasulullah SAW telah mengingatkan tentang ini. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidrajun. Kalau kamu lihat
orang yang bergelimang maksiat, tapi Allah curahkan kepadanya berbagai nikmat dunia yang dia senangi, maka itu hanyalah istidraj, azab Allah yang datang dalam rupa kenikmatan, sehingga dia semakin sesat. Dia tidak pernah berpikir untuk bertobat. Lalu Rasulullah SAW membaca ayat Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka melupakan peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada mereka, mereka lupakan ayat Allah, mereka lupakan hadis Nabi SAW, maka kata Allah, kami bukakan untuk mereka pintu-pintu kenikmatan dunia dari segala penjuru. Perhatikanlah jemaah sekalian, Allah kabarkan, ketika mereka berbuat dosa, kami bukakan untuk mereka pintu-pintu kenikmatan dunia dari segala penjuru. Ini bukan nikmat, ini azab, ini hukuman. Sampai kata Allah, mereka telah sangat bergembira dan menyombongkan diri, kami azab mereka secara tiba-tiba. Dan mereka pun berputus asa karena sudah tidak ada waktu untuk bertobat. Jadi jamaah sekalian, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang kafir kepada Allah, tidak akan diterima doa-doa mereka, kecuali justru yang diberikan kepada mereka hanyalah sesuatu yang lebih menyiksa mereka, yaitu semakin tersesat di kehidupan dunia, kemudian datang azab Allah secara tiba-tiba. Wal iyadzu billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kemudian makna yang ketiga jamaah sekalian, pintu-pintu langit tidak akan dibukakan untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, atau orang yang sudah batal Islamnya, dia bukan lagi seorang muslim. Adalah ruh mereka tertolak di langit, kemudian dilempar kembali ke bumi. Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang panjang tentang perjalanan ruh, maka setiap ruh yang dicabut oleh malaikat maut, akan ada malaikat yang lainnya yang bertugas membawa ruhnya untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka angkat ruhnya dari bumi menuju ke langit, tujuannya sampai di atas langit yang ketujuh untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ruh orang-orang yang beriman akan diizinkan oleh Allah menembus setiap langit sampai ke atas langit yang ketujuh untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ruh orang yang tidak beriman itu, jangankan langit yang ketujuh, langit yang pertama pun tidak dibukakan untuknya. La tufattahu lahum abwabus sama. Itulah makna firman Allah, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Lalu bagaimana nasibnya jemaah sekalian? Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat yang lain, hunafa'a lillah ghaira musyrikina bihi wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayr aw tahwi bihi rih fi makanin sahiqa. Mereka manusia semuanya diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, tidak menuhankan selainnya, tidak menyembah kepada selainnya. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayr aw tahwi bihi rih fi makanin sahiqa. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan dia jatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung, atau diterbangkan oleh angin sampai ke tempat yang sangat jauh.
Ternyata jamaah sekalian, makna ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dia dilempar beneran. Kata Nabi SAW, fatutrahu ruhuhu minas sama hatta taqa fi jasadihi. Ruhnya dilempar dari depan pintu langit itu sampai ke bumi dan menyatu lagi dengan jasadnya untuk menghadapi malaikat mungkar dan nakir dan untuk menghadapi azab kubur sampai hari kebangkitan. Betul-betul dia dilempar dari depan pintu langit sampai ke muka bumi ini jamaah sekalian. Ada makna yang kedua disebutkan para ulama. Orang yang mempersekutukan Allah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaikan orang yang jatuh dari langit. Maksudnya, dia meninggalkan keimanan. Keimanan itu bagaikan langit yang luas, yang tinggi, yang mulia. Kemudian dia jatuh sampai ke bumi yang paling bawah. Dia disambar oleh burung. Maksudnya adalah dia telah dikuasai oleh setan. Dalam hidupnya dia dikuasai oleh setan. Apapun yang diinginkan setan dia lakukan. Yang ketiga, dia diterbangkan oleh angin. Maksudnya adalah dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Orang yang tidak beriman kepada Allah selalu memperturutkan hawa nafsunya, tidak peduli dengan halal dan haram. Apa saja yang diinginkan oleh hawa nafsunya, itu dia lakukan. Jadi itulah buruknya perumpamaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah di dunia dan azab yang dahsyat di akhirat kelak. Kata Allah, wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka tidak akan pernah masuk surga sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil. Maka jemaah sekalian, inilah sebenarnya yang paling menakutkan. Balasan terhadap orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak mau masuk kepada agama Allah, yang tidak mau tunduk kepada ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka pasti masuk neraka, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sebagaimana juga firman Allah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu yang berasal dari kalangan ahlul kitab, yang dulu Allah pernah berikan kitab Taurat dan Injil kepada mereka, kemudian mereka rubah-rubah kitab itu. Dan orang-orang musyrik, semua yang menyembah kepada selain Allah, menuhankan selainnya, tempat mereka di neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Jemaah sekalian, seorang muslim itu seburuk-buruk seorang muslim, selama dia masih muslim, masih ada harapan dia masuk surga. Walaupun mungkin dia mampir dulu di neraka, tapi dia tidak kekal di neraka. Itulah indahnya dan nikmatnya menjadi seorang muslim. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu sebagai seorang muslim. Karena ini jaminan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ketakwaan dan keistiqomahan serta husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.